Baik, assalamualaikum. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi di sini saya akan mencoba, mungkin sama ya kayak Mas Tosan ya. Jadi kami berdua juga sebenarnya juga masih baru, juga masih belajar juga gitu menggunakan toolsnya Scikit-learn ini. Nah, sebelumnya ingin menyapa dulu, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Kasiful Aprianto. Saya juga baru dari BPS, dulunya dari BPS Sulawesi Barat ya, jadi sekarang dimutasi ke BPS RI. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba mungkin sedikit sharing ya Bapak dan Ibu untuk tentang sedikit pengenalan Scikit-learn. Ini sebelumnya saya kirim link. Jadi ada dua. Jadi untuk kali ini saya akan coba share tentang contoh menggunakan Scikit-learn secara umum. Lalu nanti kita akan coba masuk ke bagaimana mensubmit hasil olahan kita itu ke Kaggle. Ya, ini saya share screen ya Bapak Ibu. Saya buka dulu mungkin. Oh, maaf ini Farhan, saya nggak bisa share screen. Oke, sebentar Kak, diberikan dulu aksesnya. Oh iya. Sebentar Kak Apri boleh dikirim aja nggak materinya Kak Apri? Soalnya ada kendala teknis di sini. Ya, bagaimana Farhan? Maaf. Apakah boleh materinya dikirim saja ke saya, biar saya yang share screen? Soalnya ada kendala teknis di sini. Oh iya. Kebetulan saya nggak ini ya, nggak bikin materi ya. Tapi mungkin bisa diklik Farhan yang contoh Scikit-learn itu di link. Jadinya mau langsung praktek. Oke, sebentar Kak ya. Udah bisa share screen mungkin, Bri? Oh ya sudah. Ini saya coba share screen saja Farhan kalau begitu. Makasih ya. Oke, terima kasih Kak Tosan. Baik, itu jadi izinkan saya dulu Bapak Ibu untuk menjelaskan sedikit, memperkenalkan itu Scikit-learn. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang mungkin biasanya menggunakan tools lain, menggunakan R, menggunakan Scala, atau mungkin bahkan menggunakan SPSS atau Orange, RapidMiner dan lain sebagainya. Nah di sini juga sama ya, sebenarnya ini lebih kayak tool saja. Jadi kalau Bapak Ibu nyaman menggunakan yang lain juga sebenarnya bagus saja sih. Hanya saja untuk kali ini kita akan perkenalkan Scikit-learn karena dirasa lebih mudah untuk digunakan dan lebih fleksibel. Nah, Scikit-learn sendiri merupakan salah satu tools ya, untuk mengolah data pendekatan machine learning. Nah, ini ditujukan, saya lihat kemarin di situs resminya itu memang ditujukan untuk memberi kemudahan kepada user. User secara basic hanya perlu mengingat 3 hal, memilih model, melakukan fit, dan predict. Nah, begitu. Secara lengkapnya ada linknya, sebenarnya saya sudah siapkan ini, Bapak Ibu bisa klik Scikit-learn.
Nah, di sini kita bisa lihat ya, toolsnya banyak sekali. Untuk codingannya pun kita sebenarnya tidak perlu menghafal semua codingannya, karena saya pribadi lebih prefer untuk menggunakan menggunakan link ini, scikit-learn.org. Kalau misalkan mau melakukan klasifikasi atau regresi, jadi kita cukup lihat dokumentasinya, lalu kita bisa ikuti seperti itu. Nah, di sini saya secara umum menulis ada 3 ya, ada supervise, ya regresi klasifikasi seperti itu ya, unsupervised mungkin asosiasi, clustering, dan mungkin yang ketiga itu juga model selection. Model selection juga nanti akan kita coba untuk memilih memvalidasi modelnya juga ada di sini. Nah, jadi semua ada lengkap di sini ya Bapak Ibu ya, klasifikasi, regresi, clustering. Sekarang kita coba dulu. Nah, misalkan yang pertama supervised learning. Saya contohkan mungkin regresi linear dulu misalkan ya. Nah, kita coba buka linknya. Ya, regresi linear ya seperti ini ya Bapak Ibu rumusnya. Dan ini ada penjelasannya. Dia lebih kayak membuat garis lurus gitu. Nah, langkahnya pun ini contohnya saya coba bikin semudah mungkin, mudah-mudahan. Nah, ini kita coba run ya. Pertama kita butuh NumPy ya, itu kayaknya mutlak ya kalau di scikit-learn ya. Kita import dulu NumPy-nya. Nah, kalau tadi Mas Tosan menggunakan Plotly ya kalau tidak salah ya. Nah, kalau saya mungkin masih yang sederhana dulu pakai Matplotlib ya, tentu ini ya yang sesuai kebutuhan ya. Mungkin kalau Bapak Ibu butuh untuk secara visualisasi by hand gitu, klik-klik, nah itu mungkin punya Mas Tosan lebih bagus. Nah, ini saya coba Matplotlib mungkin karena dirasa lebih sederhana saja sih sebenarnya. Ajaran. Oh, sebentar. Sepertinya saya harus ganti akun. Oh, sebentar. Oke. Ya, balik ke supervise. Nah, ini kita lihat regresinya. Jadi sebenarnya saya ingin menekankan saja menggunakan scikit-learn itu sebenarnya mudah sekali ya. Mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya ingin mencoba menggunakan scikit-learn, ya tidak ada salahnya untuk mencoba gitu. Ya, apalagi yang umumnya terbiasa menggunakan R mungkin, nah ini bisa dicoba sebagai alternatif. Kita coba import Matplotlib dan NumPy. Ini mungkin agak lambat ya Bapak Ibu ya, terganggu koneksi sepertinya. Oke, sudah masuk. Lalu ini sebagai contoh ya, saya ambil contohnya dataset sklearn. Jadi untuk belajar sklearn juga menyediakan dataset. Nah, di sini saya coba menggunakan dataset diabetes. Kita run. Ini kalau misalnya kita mau lihat diabetes head-nya lah misalnya. Oh, bukan ya, dia bukan pandas ya. Dia maksudnya NumPy. Mungkin ya kalau pakai NumPy mungkin masih begini ya. Saya coba dulu. Nah, ini. Jadi ada 10 variabel gitu. Ini kalau kita run juga shape-nya sebenarnya ada 442 baris, 10 variabel, 10 kolom gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini terlihat ada 10 kolom. Nah, kita ngambil 5 baris di atas. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Y-nya di sini terlihat data serial ya, cuma 442 data gitu. Dia bukan dalam bentuk matriks. Ya, apapun itu intinya kita ingin mencoba ngeran datanya. Kita coba lihat. Nah, data diabetes X-nya. Nah, ini mungkin nanti akan saya jelaskan lebih detail kenapa harus diubah seperti ini ya. Misalkan kalau kita cuma mau ambil satu kolom gitu untuk dijadikan dataset. Maksudnya fittingnya cuma satu variabel gitu. Nah, perlu
dimanipulasi data seperti ini gitu. Nah, nanti akan dijelaskan. Ini saya cuma mau menunjukkan ya. Nah, di sini. Jadi cukup ingat tiga itu tadi komponen tadi, mudah sekali. Kita load dulu, kita load dan kita panggil modelnya ya. Jadi linear regression. Nah, ini kita panggil modelnya. Kita feed, cukup memasukkan data X-nya apa, data Y-nya apa. Nah, itu dia sudah bikin model. Lalu prediknya, kalau misalkan ada data baru, misalkan ini data baru tadi ya. Ya kita sudah kita pisah, nah kita ambil data baru. Untuk prediksi tinggal ketik ini. Regresinya model tadi, kita feed, lalu kita predik. Nah, sudah ya. Lalu kita cobalah ini intinya kita mau plot aja itu intinya. Kita coba plot. Nah, kelihatan. Jadi ini titik-titiknya. Nah, ini model yang kita hasilkan. Terlihat ya Bapak Ibu. Kalau membuat model itu tadi kita gampang lah gitu. Cuma 3 baris gitu. Ya meskipun kalau di yang lain tuh mungkin cuma 1 atau 2 baris, tapi setidaknya ini lebih terarah gitu, terukur. Jadi bisa di-tweak juga kalau ada parameternya yang mau diganti dan semacam. Dan yang kedua, contoh yang lain, misalkan saya ingin menggunakan super vector regression misalkan ya. Saya coba generate data, ini saya coba generate datanya. Nah, kurang lebih data yang di-generate itu seperti ini. Nah, terlihat ya, begini ya Bapak Ibu. Nah, harapan kita mungkin modelnya bakal mengikuti ini ya. Nah, apakah super vector machine bisa melakukannya? Lakukan hal yang sama, kita panggil super vector regression from scalar.svm import svr, lalu kita panggil modelnya. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya kalau mungkin sudah dijelaskan sama Mas Tosan tadi ya. Jadi tanpa ini pun sebenarnya bisa itu saja. Hanya saja kadang di case tertentu kita ingin menggunakan kernel yang berbeda. Ini secara default seperti ini kalau tidak salah. Menggunakan radial basis function. Mungkin Bapak Ibu merasa kayaknya linear lebih tepat gitu. Ya kita bisa ganti di sini atau menggunakan sigmoid atau polinomial kan dan segala macam. Nah, itu bisa dilihat di dokumentasi ya Bapak Ibu. Butuh C-nya 100 misalkan atau mau dicoba ke yang lain, gamanya berapa begitu. Nah, ini kita run, ada model, kita feed, predict. Udah itu saja. Run dan menghasilkan data. Nah, seperti ini. Kalau kita plot. Nah, cukup sederhana ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau misalkan menggunakan model lain? Ya, kita tinggal melihat lihat dokumentasi. Ya, dokumentasinya tadi saya taruh dokumentasinya itu di sini misalkan. Untuk supervised learning sendiri begitu banyak Bapak Ibu metodenya. Bahkan untuk linear model sendiri ada yang ordinary square yang biasa kita gunakan ya. Bisa ridge, bisa lasso, atau menggunakan klasifikasi menggunakan regression misalkan. Ini bisa dicoba atau menggunakan kernel ridge super vector machine ini juga menggunakan kernel ya. Nah, ada juga orang menggunakan kernel tapi dipindah ke ridge regression, itu juga menarik buat dicoba. Bahkan sampai neural network sendiri pun ada. Nah, ini seperti itu. Oke, kita lanjut sedikit. Itu tadi contoh untuk data regresi. Untuk supervised learning yang lain, misalkan klasifikasi misalnya, datanya klasifikasi. Saya coba ambil 3 contoh ya, logistic regression, super vector classifier, dan random forest. Kalau Bapak Ibu pengen coba juga nanti, mungkin random forest lalu ini detection tree aja, atau misalkan naive bayes sudah cukup, ya bisa nanti menggunakan dokumentasi. Jadi tidak perlu dihafal semua Bapak Ibu, misalkan nggak hafal ini linknya itu memanggil regresi linear bagaimana ya tinggal diketik saja di sini terus di kopas saja. Nah, enaknya dokumentasi scikit-learn memang mudah sih untuk dicoba. Saya merasa menggunakan scikit-learn dokumentasinya rapi sekali ya, bahkan ada example-nya itu yang membuat kita menjadi lebih klop gitu ketika mencoba. Nah, kita coba untuk klasifikasi. Saya coba ambil contoh data iris ya.
Nah, ini saya lagi-lagi coba menggunakan sklearn dataset. Nah, kita coba pakai load iris. Lalu kita pisah ya, train sama tes gitu. Nah, ini tahap ketiga justru tadi ya, model selection ya, tapi nggak masalah, kita gunakan juga sklearn model selection, kita train dan tes split ya gitu. Kita ambil tesnya cuma 0,2%, 20%. Baik. Nah, ini misalkan untuk logistic regression sama ya. Jadi biar klasifikasi caranya sama, bikin model, fit, lalu predict. Nah, untuk menentukan apakah dia akurat atau tidak, misalkan ya, untuk klasifikasi, mungkin kalau untuk regresi kita bisa selisihkan saja ya, kita bisa cari mean absolute error-nya, mean square error-nya kah, atau mean square error. Nah, kalau logistic regression kita bisa menggunakan salah satunya confusion matrix ya. Nah, ini kalau kita run, ternyata logistic regression, anggaplah ini klasifikasi ke 0 ya, klasifikasi ke 0, data aslinya, data prediknya klasifikasi ke 0, dan realnya juga bilang klasifikasi ke 0, berarti dia menghitung secara tepat itu ada 12. Sedangkan dia salah hitung 0 ya, memprediksinya 1 misalkan, tapi aktualnya memprediksinya 0 tapi aktualnya 1 gitu, nggak ada ya. Nah, yang ada tuh mungkin di sini. Ini kelihatan dia memprediksinya di ketiga gitu. Dia prediksinya yang klasifikasi ketiga, ternyata aslinya cuma klasifikasi kedua. Nah, ini salah. Nah, di sini kita bisa lihat confusion matrixnya seberapa akurat. Mungkin Bapak Ibu bisa explore lagi ya. Sebenarnya banyak sekali. Ada juga kalau tidak salah ROC apa ya waktu itu. Nah, nanti bisa dicoba ekspor, atau mungkin melakukan akurasi langsung ya, mencocokkan berapa sih yang betul-betul menghitung tepat, berapa yang salah, itu juga bisa. Atau mau versi yang GUI gitu ya, yang berwarna-warna, mungkin lebih menarik kalau misalkan kita mau tunjukkan ke publik. Tapi mungkin saya kayak ada keliru ya, ini angkanya sedikit berbeda ya, coba kita run dulu. Nah, ini mungkin nanti saya akan coba lagi pelajari ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa coba. Ini juga salah satu tools untuk menunjukkan secara tampilan. Nah, itu salah satunya logistic regression. Kalau menggunakan support vector classifier sama ya. Jadi tinggal ganti saja nih model. Kopas yang tadi ganti saja modelnya, terus kita run. Kalau mau random forest juga sama. Seperti itu. Dan ada juga yang kedua. Yang kedua itu unsupervised learning. Nah, untuk unsupervised learning juga, unsupervised learning sebenarnya ada lagi asosiasi ya, tapi saya belum sempat tambahkan. Nah, contohnya mungkin saya ngambilnya clustering aja, K-means. Ini juga baru K-means ya, saya belum sempat cobain yang spektral. Nah, saya coba ambil datanya di sini. Kalau kita plot, ternyata bentuk datanya begini. Ya, saya nggak tahu kenapa, tapi hasilnya sama aja ya. Scatter juga bisa sih, atau saya salah. Mungkin ini yang benarnya seperti ini ya, mungkin kayak gitu ya, scatter. Kalau plot setahu saya itu untuk lebih ke arah series ya, dia ada garis-garisnya, tapi saya kasih BO kemarin. Nah, saya pakai scatter. Nah, ini data X kita pisahkan. Ini kan kita tidak tahu ya kelompoknya di mana. Kita bisa gunakan K-means. Secara visual kita lihat nih kayaknya 3 kelompok deh. Nah, kita tentukan parameternya 3, kita fit lalu predict. Saya coba plot ya Bapak Ibu menggunakan matplotlib. Saya plot. Nah, ternyata dia bisa mengkelompokkan ya, kelompok warna hijau, kelompok warna merah, dan kelompok warna biru. Nah, seperti itu. K-means sendiri ya, ini nanti ada ya. Kenapa harus 3? Bagaimana kalau datanya bukan 2 dimensi seperti ini ya? Kalau lebih banyak variabel lain, nggak cuma 2 begitu. Kan kita nggak mungkin secara visual melihat kelompoknya 2 atau 3 gitu. Nah, ada lagi caranya pakai
elbow method ya kalau tidak salah Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang lebih pengalaman nanti mungkin kalau bisa ini, kalau nanti ada yang salah bisa diluruskan. Kalau saya kemarin nyobanya menggunakan library lain ya, tapi mungkin di sini juga ada yang kita bisa explore. Ketika saya dulu saya menggunakannya Yellow Brick. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu grid search. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Sosan tadi ya, bahwa tiga prinsip ini ternyata masih belum cukup ya. Ini mungkin untuk sesuatu yang mungkin memang datanya kecil atau memang mudah untuk dilakukan ini ya, mudah untuk diprediksi ya. Tapi kalau nanti ternyata butuh yang sedikit lebih rumit, kita butuh tweak parameternya, nggak bisa pakai yang standar begitu. Kita nggak bisa juga sih milih satu-satu, kita cobain satu-satu, tapi toolsnya sendiri sudah memperkenankan sudah menyediakan library grid search-nya itu. Jadi alih-alih kita mencoba satu-satu, dia sudah memberi kita kemudahan bahwa kita bisa melakukan hyperparameter tuningnya gitu ya, menggunakan grid search. Bisa juga menggunakan random. Atau mungkin Bapak Ibu kalau mau yang dirasa kedua ini masih belum cukup, sebenarnya ada lagi tapi terus yang dari luar mungkin bisa dikombinasikan menggunakan algoritma alam gitu ya, genetik algoritma kah atau misalkan particle swarm dan semacamnya. Nah, di sini mungkin untuk sederhana aja, kebetulan karena data kita kecil ya, jadi grid search kayaknya sudah powerful gitu. Ini sebagai contoh, saya coba generate lagi datanya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke, saya generate ini. Dengan rumus ini saya generate. Ini saya takut ngeran ya Bapak Ibu, karena ini mungkin karena saya pakai Google Colab ya, jadi sedikit agak lambat mungkin karena keterbatasan penggunaan yang tidak premium gitu. Saya sudah pernah run. Nah, ini sebenarnya ini dibilang error ya, karena memang kemarin ada codingan di bawah ini yang keselip jadi error. Nah, intinya ini saya sudah run. Cara menggunakannya sederhana. Awalnya kita, kalau tadi kita istilahnya pilih model, di fit lalu dipredik. Nah, kalau sekarang kita tambah satu yang di atas, kita istilahnya pilih model, di wrapping seakan-akan satu model sendiri, itu di fit lalu dipredik. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, kita pilih modelnya ya, kita pilih modelnya super vector regression misal. Lalu kita gunakan grid search cross validation. Nah, parameter apa aja yang mau kita perbaiki di super vector regression gitu ya. Kita mau pilih model parameternya yang mau di-tweak kita apa aja. Sebenarnya banyak ya Bapak Ibu ya. Bisa kita ada juga C ya, C ini kan konstantanya ya. Bisa kita atur gitu. Bisa 1, 10, 50, 100. Ada juga koefisien yang ke 0 dan semacamnya. Nah, saya penasaran sih, misal kita SVR misalkan gitu ya, kita cari di sini SVR. Nah, ini parameternya ya Bapak Ibu ya. Ada kernel, defaultnya nih dikasih tahu ya, defaultnya RBF. Dia kalau dikosongkan dia sebenarnya tetap ada kernel diisi, cuma secara defaultnya ini gitu. Kalau kita kosongkan dia akan mengisi defaultnya RBF. Degree-nya juga defaultnya 3. Ada gamma, ada koefisien 0, toleransi, C, epsilon, dan semacamnya. Ini banyak ya. Nah, ini saya untuk contoh saya menggunakan 2 karena mau bagaimanapun ya tetap ini butuh waktu ya untuk melakukan prosesnya ya. Nah, modelnya itu balik lagi ke tadi, setelah kita pilih modelnya, kita wrapping. Jadi seakan-akan model sendiri gitu. Jadi model yang ini adalah model grid search dari super vector regression gitu. Gitu aja mudahnya sih. Parameternya apa aja? Parameternya ini kita definisikan. Nah, dan kan untuk mencari mana yang terbaik tentu harus ada dasar ya, kenapa bisa bilang model yang ini lebih baik, yang linear lebih baik daripada RBF. Nah, itu tentu ada dasarnya ya. Nah, untuk dasarnya itu butuh scoring. Ini juga banyak ya. Saya salah satunya menggunakan contoh mean square error.
non cross validation 10. Nah, jadi kalau bicara cross validation Bapak Ibu ya, sama-sama yang kita tahu, jadi datanya itu kita pecah jadi 10. Datanya kita pecah jadi 10. Jadi akan ada 10 kali pembuatan model dengan parameter yang sama. Nah, itu nanti skornya dirata-ratakan ya. Nah, begitu. Skor yang terkecil itu yang terbaik, seperti itu. Jadi ini tetap harus ada, cross validation 10. Defaultnya saya lupa ya, kalau salah ada itu. Ya, sebenarnya cukup sampai di sini. Nah, kalau ada lagi mau tambah njob sama dengan bin 1, kalau Bapak Ibu menggunakan CPU ya, core-nya ada 4 gitu. Nah, tidak ada salahnya untuk menggunakan core-nya ada berapa gitu. Mau gunakan 2 atau 3. Kalau saya menggunakan min 1 dengan artian berarti semua prosesornya itu dipakai optimal, dipakai semua gitu. Jadi lebih cepat. Verbose sama dengan 2 ini hanya untuk menjelaskan ininya. Hasil fitnya itu nanti akan ada keterangan di sini. Kalau enggak ya mungkin dia akan kosong, tapi sebenarnya sama aja. Oke, setelah itu kita dapat model. Berarti kita pilih modelnya, kita wrapping seakan-akan model sendiri. Model ini sama kayak yang kita perlakukan seperti biasa ya, kita fit, lalu kita predict. Nah, seperti itu. Jadi sama aja Bapak Ibu ya. Cuma menambahkan sedikit codingan ini aja. Jadi kita nggak, mana tadi ya, sedikit codingan ini aja. Daripada kita coba satu-satu atau bikin perulangan begitu. Nah, ini saya kira lebih sederhana, lebih mudah. Nah, setelah kita plot, ini saya tidak run ya, karena ini di saya waktu itu lumayan lama kalau menggunakan Google Colab. Itu Bapak Ibu bisa coba menggunakan Spider Notebook. Dan di sini prediknya saya coba predik kemarin. Nah, dia akan yang optimalnya itu kalau kita lukis ternyata seperti ini modelnya. Ya, mungkin itu Bapak Ibu pengenalan scikit-learn secara umum. Jadi tidak sulit sebenarnya menggunakan tools ini. Dan kalau misalkan tidak terlalu familiar dengan codingan, saya kira dokumentasinya pun juga sudah ramah terhadap semua user bagi saya pribadi. Nah, ini kita bisa lihat ya. Dia pun juga contohnya sama seperti yang saya bikin tadi. Cuma bikin. Nah, ini dia ada pipeline-nya ya. Pipeline yang tadi dijelaskan sama Mas Tosan. Saya belum sempat bikin contohnya. Mungkin kita bisa langsung praktek nantinya di contohnya itu. Contoh submit. Baik, mungkin sekian Bapak Ibu untuk penerapan scikit-learn. Selanjutnya, mungkin jangan di close ya. Selanjutnya untuk ini ya, untuk prakteknya yang tadi ya. Ini mungkin sama ya sebenarnya sama codingannya Mas Tosan yang di atas ya. Saya referensinya juga sama dari Mas Tosan. Sempat ada kayaknya beberapa ini ya pembaruan ya, tapi secara umum ternyata sama, jadi nggak masalah. Kalau tadi Mas Tosan mengambil datanya dari langsung dari Kaggle ya. Nah, ini saya kebetulan masih tradisional gitu, masih taruh di drive, lalu saya taruh di drive, lalu saya bikin koneksi dengan drive gitu ya. Tapi sebenarnya sama aja. Saya coba ya close. Oke. Oke, ini sebenarnya sama ya load data ya. Saya run aja. Ini sebenarnya sama kayak Mas Tosan tadi. Bahkan ini persis malah ya. Saya ngambil Mas Tosan. Ini saya run aja. Ini ngambil TPK harian, TPK BPS. Nah, hariannya tadi formatnya belum dalam bentuk datetime. Saya ubah dalam bentuk datetime ya. Formatnya ini. Saya run, misalkan saya coba run TPK harian kita head untuk memastikan lagi apakah betul-betul sudah bentuk tanggal ya. Kita coba aja harian info tadi ya. Kalau saya biasanya di types ya, tapi mungkin sama saja sih. Types-nya ya sudah tanggal ya Bapak Ibu ya, tanggalnya ada time. Oke,
Oke, setelah itu kita langsung hitung TPK harian. Kita coba tadi sesuai sama codingan Mas Tosan. TPK hariannya itu rumusnya tadi ini ya, online ya. Usroom dibagi TPK harian room total dikali 100. Usroom tadi itu ya selisihnya saja kan. Kita sudah punya total. Kita punyanya kamar yang masih tersedia. Padahal yang kita butuhkan kan jumlah pengunjung, jumlah kunjungannya kan ya. Ya tinggal diselisihkan saja, lalu kita cari TPK-nya, tapi TPK online. Sekarang itu, nah di sini kelihatan ada TPK harian. Sekarang, nah, terlihat dari sini Bapak Ibu bahwa datanya sudah masuk ya. Nah ini TPK online-nya seperti ini per hari. Nah, agregat bulanan. Yang ini tadi kita akan agregat, kita ubah dulu indeksnya ke tanggal ya. Ini kan indeksnya masih 0 sampai 695 ini ya. Ini akan kita pindahkan ke sini jadi indeks getaran. Nah, ini pakai pandas grouper frekuensi M gitu ya. Sebenarnya banyak sih. Kalau misalkan menggunakan selain yang ini juga bisa. Misalkan pakai by sama dengan misalkan TPK harian. TPK harian agregat. Mungkin karena belum di-run ya. Indeks misalkan kita panggil month itu ya. Itu juga bisa. Jadi sama aja sih, tapi mungkin lebih efektif ini ya. Jadi lebih jelas gitu ini hasilnya. Sementara kita pakai min ya, tadi sama Mas Tosan kita sudah ngobrol, kita pakai min aja, tapi tentu semua dikembalikan lagi ke Bapak dan Ibu semua. Kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu merasa min ternyata nggak terlalu menggambarkan sih, saya ngerasa median lebih bagus, ya silakan saja, tentu ini terbuka ya. Selanjutnya, ini ya tadi kita reset indeks, kita grup lagi, oke kita coba ini TPK harian, oke sudah semua ya, kita juga lihat ternyata sudah ada 12 row, 5 kolom sudah cocok saya rasa. Kita akan ini buat tadi nge-join ya, nge-join, kita ekspor, jaga-jaga ya, kita ekspor aja. Nah ini ekspor ke CSV. Kalau saya tadi ekspornya karena pakai Google Drive, kalau Bapak juga menggunakan Google Collapse ya, kemungkinan itu dia akan ada di tapi tergantung ininya ya, tergantung linknya Bapak Ibu. Saya kemarin pakainya seperti ini. Nah, datanya itu akan ada di TPK ini, join. Kita coba buka. Nah, datanya ternyata muncul ya. Oke, jadi kita sudah ada TPK online sama TPK resmi BPS. Kan PR kita sekarang bagaimana caranya kira-kira memprediksi nilai TPK ke depan dari data online yang kita miliki. Jadi dari data TPK official BPS per bulan, nah, kita coba menggunakan big data ini untuk untuk memprediksi nilai TPK-nya BPS, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu bisa bereksplorasi ya. Ini kita tadi mungkin karena scikit-learn ya, mungkin saya akan fokus ke regresi mungkin ya, lebih tepat mungkin regresi ya. Nah ini dari Mas Tosan tadi, kita coba lihat dulu. Nggak ya. Nah terlihat sebenarnya ada korelasi ya Bapak Ibu ya, maksudnya sebenarnya ada hubungan ini.
Dan memang harusnya ada hubungan karena kan prinsip menghitungnya sama persis ya, hanya sumber datanya berbeda begitu. Kita coba membuat model menggunakan scikit-learn. Nah, seperti biasa ya Bapak Ibu ya, mungkin biar menarik, siapa tahu ada korelasi linear begitu, ada hubungan linear antara data yang kita coba satu dengan yang lainnya. Bisa tadi menggunakan pair sebenarnya secara visual, gitu. Tapi mungkin karena cuma 12 data, saya pikir korelasi koefisien gini aja udah cukup lah. Biar memudahkan, TPK join tadi sudah ada TPK BPS sama TPK online. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, saya izin sebentar. Maaf. Halo? Ya, kita coba lanjut ya Bapak Ibu sedikit. Nah, ini kita lihat tadi TPK join kan ada TPK BPS sama TPK online ya. Nah, ini untuk memudahkan saja, saya lebih prefer untuk pisahkan sendiri ke satu variabel. TPK online itu, TPK join tadi kita ambil kolom TPK online aja. Nah, TPK BPS itu kita ambil TPK-nya ini. Kita run ya. Lalu kita lihat korelasinya ada berapa ya. Ternyata tidak mengejutkan juga ya, ternyata korelasinya gede banget gitu, 96%. Berarti sudah sangat-sangat menggambarkan ini secara linear korelasinya antara TPK online dengan TPK BPS. Nah, seperti itu. Ini bahkan tanpa transformasi pun datanya juga sudah akurat sekali ya, maksudnya dekat sekali ya. Nah, tapi kita coba aja kan eksplorasi ya, siapa tahu ini. Kita panggil dulu matplotlib untuk ngeplot. Misalnya harus scatter aja, sudah cukup sih. Kita hapus. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ternyata memang kelihatan membuat garis lurus ya. Nah, gitu. Kita coba dulu dengan yang sederhana, regresi linear. Karena menggunakannya mudah, jadi tidak ada salahnya kita coba banyak ya. Salah satu kita coba regresi linear. Nah, kita coba ini masuk ke regresi linear. Nah, tadi perlu dijelaskan ya kenapa untuk data kayaknya tadi ada di sini. Sempat jelaskan kenapa di sini harus diubah seperti ini ya, harus berdiri seperti ini ya. Karena di scikit-learn dia tidak mengenal namanya data serial. Kalau untuk X harus 2 dimensi begitu. Jadi ada baris, harus ada kolom gitu. Itu walaupun cuma satu variabel harus dibikin baris dan kolom. Barisnya tadinya ada serial 500 data misalkan. Harus ditransformasi menjadi 500 baris satu kolom seperti itu. Nah, caranya salah satunya bisa kita balikin ke NumPy. Jadi Pandas kan sebenarnya untuk visualisasi data dan olahan data gitu ya. Namun untuk di sisi sini kayaknya lebih menarik, lebih mudah kalau kita pindahin dulu ke NumPy, lalu kita gunakan fitur NumPy yang namanya Reshape min 1,1 gitu. Itu kita contohin dulu misalkan ya. Misalkan ini kita contoh ya. Data X sama dengan TPK online. Anggap ini datanya nggak kita ubah ya. Jadi data X itu seperti apa bentuknya. Nah ini karena kita menggunakan Pandas ya, dia menggambarkannya sudah benar ya. Padahal kalau nanti di scikit-learn dia istilahnya di scikit-learn ini data Pandas ini dia akan format ke dalam NumPy di dalam codingannya, baru dia istilahnya scikit-learn ini dia lebih menggunakan NumPy sebagai ketimbang Pandas. Namun selama ini kita bisa saja karena di dalam algoritmanya itu dia sebenarnya sudah ubah itu Pandas ke dalam NumPy. Misalkan ini ya TPK online. Nah, ternyata terjadi error. Terlihat ya di sini diharapkan 2 dimensi tapi yang diberi cuma
satu dimensi gitu. Nah, kita perlu reshape. Nah, ini bahkan sudah dikasih tahu sama dia. Nah, kita kembalikan lagi ya. Berarti ini sudah clear ya Bapak Ibu. Kalau untuk data yang cuma satu variabel kita ubah. Nah, kelihatan di sini. Ini kita panggil linear regression seperti biasa, kita fit dan kita predict. Kenapa kita tidak menggunakan kita tidak menggunakan pipeline ya tadi? Karena saya rasa tidak ada yang perlu dioptimasi ya dari regresi linear. Mohon maaf, mungkin bisa diralat kalau misalnya ada kesalahan. Setahu saya tidak ada ya. Nah, jadi kita langsungkan aja nih regresi linear. Saya plot ya Bapak Ibu, camkan plotnya juga mungkin saya jelaskan sedikit. Ini saya ubah figurnya, kanvasnya saya ubah jadi 12x3 ukuran. Lalu saya tambahkan di sini plot TPK online ya, TPK online yang warna biru. Saya plot lagi TPK BPS. TPK BPS. Nah, ini warna kuning. Dan prediksinya tadi ini ya, hasil prediksinya. Jadi model data yang ada saya predik lagi ke data prediksinya menggunakan data fitting dari X yang sebelumnya. Hanya untuk sekedar melihat plotnya ini ya, gambarannya. Ternyata rapat sekali, ya masuk akal ya, karena memang korelasinya tadi kita juga lihat kuat ya, walaupun dunia. Nah, ini kan kalau kita lihat secara series ya, kalau kita lihat modelnya langsung, kalau kita coba lihat modelnya langsung ya, Bapak Ibu. Kalau kita coba lihat modelnya langsung, nah ini mungkin agak tricky ya. Perlu kita gabungin dulu gitu. Kita gabungin dulu dalam bentuk data frame. Jadi kan tadi dalam bentuk NumPy ya, terpisah-pisah. Kita gabungin lagi, kita wrapping dalam bentuk pandas. Lalu kita sort berdasarkan TPK online. Perlu di sort ya. Jadi ini ngeplotnya jadi yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau nanti dia acak jadi zigzag malah nggak menggambarkan. Jadi itu alasannya ya, ini cuma visualisasi saja lah sebenarnya. Saya plot, saya bikin garis. Nah ini plotnya, saya scatter tapi nggak apa-apa lah. Ini saya plot, lalu ini saya bikin garis. Nah kurang lebih modelnya menggambarkan seperti ini. Itu untuk regresi linear. Untuk mengecek seberapa akurat, menggunakan machine learning kita bisa menggunakan cross validation score ya, model selection. Kalau regresi bisa menggunakan salah satunya cross val score. Ini saya coba bikin model lagi. Sekali lagi saya bikin model. Saya panggil modelnya, tapi fitnya itu sama kayak yang tadi Bapak Ibu. Kalau tadi grid search ya. Nah ini kayak manggil model gitu, dia cross validation score. Model yang dipanggil itu model linear ini tadi dengan parameter yang kita tuning ini nggak ada ya. Nah, data X-nya ini, data Y-nya ini, cross validation-nya kita ambil 6. Jadi kalau ada 12 data ya tadi 12 data set, kalau dibagi 6 berarti akan ada 2 testing. Jadi istilahnya 6 kali percobaan dengan data yang berbeda lalu dikumpulin, saya ambil scoringnya mean absolute error. Ketika saya run, mean absolute error-nya 3,99555. Nah, ini kita keep. Kita tidak bisa puas begitu saja ya tentunya. Kita coba lagi aja pakai model yang lain. Pakai rich regression. Sekarang kita coba pakai rich regression. Kita run ini. Nah, untuk rich regression saya coba pakai pipeline ya. Nah, pakai pipeline. Ada preprocessingnya standar scalar, standarisasi ya, terus grid search. Nah ini paket komplit lah ini istilahnya. Tadi sesuai sama yang di slide-nya Mas Tosan tadi ya. Nah ini sama, kita panggil dulu model yang mau dicari itu model apa ya? Model rich ya, rich regression. Ya. Nah rich regression itu tentunya ada parameter alpha ya, dia istilahnya apa ya?
regulation apa ya, lupa itu, kayak bobot mungkin ya. Nah, di sini ada reach, kita tentuin parameternya alfanya berapa yang mau diuji, kita coba dari ini sampai ini. Bisa diketik satu-satu, bisa juga pakai numpy range gitu ya, pakai range kita plot sendiri ya, itu nanti tentunya dikembalikan ke Bapak Ibu. Kita bikin di modelnya make pipeline gitu. Jadi ini kayak bertahap gitu ya. Awalnya kita kalau tadi itu model fit predict, terus kalau pakai grid search itu kayak apa namanya, panggil modelnya wrapping jadi seakan-akan satu model, kita fit, kita predict. Nah, make pipeline nge-wrapping yang sudah di-wrapping gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, kita tahu, kita make pipeline di grid search ini, apa aja, kita isi reach, regression, parameternya ini tadi, kita turning, scoringnya biasa, ini square error ya. Oh, ini mean absolute error, ini square error. Harusnya disamakan ya. Cross validation-nya 6. Kita coba run ya, mudah-mudahan tidak error karena siapa tahu berganti ini bisa kita fit nanti kita predict ya. Seperti biasa ini kita reset. Kita coba run. Oke, hasilnya muncul Bapak Ibu. Jadi dia sudah melakukan beberapa percobaan ya, 1, 2, 3, 16 ini ya kayaknya. Jadi percobaannya ada berapa banyak? Sebanyak parameternya. Parameternya satu ini ada 16. Kalau ada lagi satu lagi 2, berarti ada 16 kali 2, 32. Itu dikali lagi dengan cross validation. Nah, sebanyak itu perulangan yang dia lakukan untuk bikin model. Jadi grid search sebenarnya kalau untuk data yang cukup besar agak gimana gitu, agak kewalahan pasti komputernya gitu. Kita hasilkan data seperti ini. Terus kita coba plot misalkan. Oke. Oh ini ada errornya. Misalkan kita penasaran ya. Kita penasaran modelnya seperti apa sih gitu ya. Parameter yang optimal yang didapat tadi itu seperti apa sih kalau seperti ini bentuknya. Nah, kita bongkar aja ini bentuk model seperti apa. Model step ya kayaknya. Modelnya ada apa aja, kita coba lihat. Ada banyak ya di sini ya. Tapi yang jelas saat saya baca kemarin itu di steps. Kita coba. Nah ini stepnya itu tadi ya, ada standar scalar, kita standarisasi. Jadi setiap data yang masuk di sini tuh sebelum dimasuk ke grid search dia udah standarisasi dulu gitu. Nah, itu yang memudahkan daripada kita bikin manual. Ketika ada data baru kita standarin lagi dan mencocokkan dengan standar yang sebelumnya. Nah, kalau ini dia sudah satu baris. Nah, kita sudah cukup enak lah satu baris ini. Nanti kalau kita punya model lagi tinggal predict. Nah, dia sudah mengikuti pipeline ini. Kita butuh lihatnya itu kan ininya ya. Ternyata parameter yang terbaik itu menurut dia ini. Bukan ini ya. Parameter grid ini. Bukan ya, ini parameter grid. Ini deh benar ini. Nanti ini data yang ke 0, data yang ke 1, misalkan mobil ini. Kita ambil data yang ke 1, terus yang ke 1 ini. Nah, di sini pun juga kita ada 2 ini ya, teksnya sama ini, berarti yang ke 0 dan ke 1, kita panggil lagi yang ke 1, panggil ini. Nah, di sini tuh banyak, ada CV error, kita panggil itu tadi, misalkan base parameternya aja misalkan. Dan kelihatan ternyata alpha yang bagus itu adalah ini. Alpha yang paling kecil ternyata. Kita run lagi aja. Kita sudah tahu nih parameter terbaiknya itu ini misalkan ya.
Kita bikin lagi yang baru. Dan nah, kelihatan ya, skornya itu 3,99555. Sedangkan di sini 955. Ternyata mirip ya. Mungkin karena alfanya ternyata tidak berpengaruh kali ya. Maka kecil sekali. Ketika di run ya mirip dengan regresi linear gitu, tanpa ada regulation. Nah, kita coba lagi menggunakan random forest. Bisa sama Bapak Ibu. Kalau menggunakan random forest sama. Ada pipeline-nya juga, standard scale, grid search gitu. Nah, ini parameternya juga saya ambil sedikit saja, segini, saya run. Saya juga takut ini kayaknya siapa tahu nge-hang ya, atau misalkan lambat. Ini saya sudah pernah run, mungkin kita nggak usah run lagi, kita lihat aja hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ternyata. Kita plot. Nah, kelihatan di sini plotnya. Itu sudah mulai non-linear, tapi apakah ini betul-betul menggambarkan apa bisa digunakan secara umum gitu? Kita coba run. Ternyata cross validation-nya gede banget gitu selisihnya 8, padahal yang tadi pakai regresi linear itu 3,9 atau 4 lah gitu ya, 2 kali lipatnya. Lalu yang terakhir saya coba menggunakan support vector regression. Nah, kalau menggunakan support vector regression ini saya coba ini saya kelupaan kemarin ya, tidak pakai grid search, tidak pakai pipeline, langsung gitu, dan tidak mengubah parameternya gitu. Pakai pipeline sih, maaf pakai pipeline, tapi mesti tidak mengubah parameternya. Kita nggak pakai grid search-nya. Untuk penasaran begitu, apa jadinya kalau data tidak pakai grid search deh. Misalkan begini, kita run misalkan. Nah, bentuknya itu ternyata prediksinya nggak terlalu bagus ya. Dia terlalu underfitting kayaknya nih. Nah, dugaan. Kalau kita plot, nah seperti ini dia bikin garis. Nah, mungkin masuk akal juga sih ya sebenarnya. Mungkin ini dikira outlier kali ya, kurang tahu juga. Nah, seperti mesin yang seperti biasa. Kita coba gunakan standard scalar sama grid search. Gitu. Standard scalar memang kayaknya wajib ya untuk supervector mesin ya. Dia memang dinormalisasi dulu, distandarisasi dulu gitu ya, dari grid search. Nah, di sini parameternya pun kita ambil yang kecil, kita coba run. Nah, bentuknya seperti ini ternyata. Nah, ternyata sudah cukup menggambarkan ya. Nah, ini sudah lebih benar kalau kita menggunakan parameter tuningnya ini. Kita akan. Nah, tapi lagi-lagi yang kepilih itu kayaknya karena linear ya. Jadi ya ujung-ujungnya linear lagi. Kita cross validation tapi agak sedikit lebih lebar ya, 5,48. Jadi model terbaik kita bisa simpulkan ya Bapak Ibu ya. Kita lihat memang skor terkecil itu memang kepitaran di sini memang linear ya. Linear memang paling kecil. Linear memang kecil. Nah, jadi untuk ke depan kita akan coba pakai linear gitu. Coba kan. Kita pakai linear. Selanjutnya kita coba nih gunakan model ini untuk prediksi 6 bulan ke depan. Nah, ini menarik. Untuk data testing lagi-lagi ya, kita kembali lagi ke awal harus pre-processing lagi, tahapan yang dilakukan seperti Mas Tosan tadi lagi. Kita ambil datanya, kita tes, kita ini misalnya kita ubah format data yang tadinya objek, kita kembalikan lagi menjadi data. Ini saya rangkum, terus ini kita hitung lagi tadi kunjungan atau di sini newsroomnya ada berapa, adalah rumus yang tadi itu total ruangan dikurang dengan yang tersedia. Lalu kita gunakan rumus TPK untuk menghitung TPK online harian. Kita set indeksnya tanggal, lalu kita agregat by month gitu ya. Nah, ini saya ngerannya kemarin begini sih sebenarnya, tapi sama aja gitu. Saya run ini misalkan
Lalu TPK harian tes agregat gitu, saya ngasih namanya ini ya, harian testing yang diagregat. Coba lihat nih. Oke, sekarang udah muncul ya, dan dalam bentuk agregat ya, tanggal saat ini bukan tanggal sih, tepatnya bulan ya, ini salah kasih nama, tapi ini maksudnya bulan lah ya, itu bisa dipahami. Ini ternyata sudah ada nih TPK online. Kita PR-nya membuat TPK BPS ya, TPK BPS. Report linear regression, karena kita sudah tahu linear regression metode yang terbaik sejauh ini. Mungkin Bapak Ibu bisa coba lagi dengan metode yang lain. Research-nya mungkin yang perlu dituning dan segala macamnya. Kita run, kita prediksi. Oke. Kita lihat prediksinya. Nah, hasil prediksinya 6 data ini ya Bapak Ibu ya. Lalu ini kita akan simpan ke dalam format yang sudah ditentukan, itu kayak sample submission ya. Kita lihat sample submission. Nah, ada ID 1 sampai 6 dan TPK yang mau diprediksi gitu ya. Nah, prediksi kita ini. Nah, kita bikinlah seperti ini. Formatnya itu .csv. Maka kita akan menyimpan format datanya ini ke dalam bentuk CSV. Kita bikin, saya nggak tahu ya, dari nampak kayaknya bisa mungkin ya CSV, tapi saya merasa lebih nyaman ketika menggunakan Pandas ya, kalau untuk mengubah filenya itu ke dalam bentuk CSV. Jadi saya panggil dulu hasil adalah data frame kosong, lalu saya isi satu-satu. Hasil ID itu adalah angka antara angka sequence 1 sampai dengan 6, 7 gitu. Maksudnya kalau sampai 7 berarti kan 7-nya nggak masuk gitu ya. Jadi 1 sampai 6. TPK-nya itu ada TPK prediksi kita kan. Lalu saya ekspor hasilnya itu ke CSV ini. Nah, ini tergantung linknya ini ya Bapak Ibu. Kalau nanti pakai Jupyter tentu dia masuk ke lokal. Kalau saya mungkin masuknya ke sini. Hasilnya saya ini. Apakah hasil ini terbaik? Belum tentu ya. Nah, itu challenge-nya, mungkin Bapak Ibu punya ide yang lain. Nah, ini mungkin sharing ya tadi ya, sharing ya. Kalau Bapak Ibu punya cara yang lain atau mungkin menggunakan tools yang lain, tentunya akan sangat bermanfaat gitu. Kalau bisa skornya lebih bagus, meningkatkan ranking. Ya, mungkin sampai di sini Bapak Ibu. Kalau untuk hasil data CSV-nya, sekarang mungkin kita masuk ke Kaggle langsung berarti ya. Kita coba, ini sudah jam 11.16 ya. Kita coba ke Kaggle. Ini kalau tidak salah ya. Saya pun jujur Bapak Ibu belum pernah submit prediction ya. Jadi kita coba lihat sama-sama hasilnya bagaimana. Jadi kita coba lihat leaderboard-nya. Nah, ini skornya. Ini yang sudah ada sekarang gitu ya. Nah, kita coba submit yang punya kita juga nih. Caranya, kita klik submit prediction di sini. Nah, di sini ada nih upload. Kita ketik keterangannya apa, kita bikin make submission. Sebelumnya saya download dulu mungkin ya Bapak Ibu. Coba download hasil CSV-nya, download. Oke, ini hasil CSV ya, di download hasil CSV atau bisa pindahkan ke desktop yang mudah nanti. CSV. Nah, ini kita coba upload ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi caranya itu nguploadnya, buka linknya terus ini klik upload files. Ini saya juga debar-debar ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saya tidak salah ya, karena ini pertama kali juga upload CSV. Kita tunggu beberapa saat. Mungkin sambil nunggu kita coba isi ini. Percobaan pertama, misalkan ya, Bapak Ibu mau bikin penjelasan. Nah, ini sudah selesai upload. Kita coba bikin website make submission. Kita upload. Oke, dan saya sudah berhasil mengupload submission saya.
Oh, ini ada error nih. Unexpected column ya. Mungkin kita coba cek lagi seperti apa ini ya hasil CSV-nya. Iya, mungkin karena ada kolom ini ya, ada kolom indeks ya. Karena Pandas mungkin dia ada indeksnya ini ya, saya baru lihat. Nah, tidak masalah, kita hapus dulu ini biar caranya itu kita hapus aja indeksnya. Mungkin dari itu CSV ini kita bikin indeks, ada ya indeks sama dengan non kayaknya ya, kita coba aja, mudah tidak salah. Oke, kita close, kita coba buka lagi. Sudah ya, mudah-mudahan ini berhasil. Kita coba download lagi. Oke, folder. Kita cut dulu deh ke desktop ya. Kita coba upload ulang. Open. Coba workshop misalkan ya, workshop next kita coba jalan. Complete ya, hasilnya ada dan skor saya ternyata 7,73313. Masih jauh sekali ternyata Bapak Ibu. Kita bisa lihat di leaderboard. Nah, ternyata skor saya itu ada di sini, jauh sekali ya. Nah, sekarang challenge-nya bagi Bapak dan Ibu semua dengan tadi itu sedikit pengenalan mengenai scikit-learn. Tentunya masih banyak hal ya yang tentunya perlu kita explore. Mungkin Bapak Ibu tertarik mencoba melakukan pendekatan analisis time series-nya mungkin karena ini berkaitan banget dengan time series-nya gitu. Bisa juga atau menggunakan data set yang lain dikombinasi dengan yang ada. Sebenarnya kemarin juga ada sih kalau misalkan Bapak Ibu tertarik dengan time series juga, dan karena ini mungkin berkaitan juga ya sama scikit-learn ya. Kalau saya sih pernah menggunakan kayak escape time. Nah itu juga cukup menarik ya saya lihat. Penggunaannya bisa dibilang mirip sekali dengan penggunaan scikit-learn. Itu ini mungkin sedikit melenceng. Escape time. Nah ini produknya Alan Turing kalau tidak salah. Nah, sama ya. Jadi kalau Bapak Ibu juga ada mungkin tertarik arah ke sini, penggunaannya pun sama, tapi mungkin dia bukan bagian dari scikit-learn, tapi dia bikin sepersis mungkin dengan scikit-learn. Kita lihat di sini dia misalkan load data ini, bikin forecasting horizon misalkan, atau mungkin nanti dia tertarik pakai auto ARIMA misalkan, tinggal fit, predict. Nah, gitu. Jadi mungkin itu sedikit banyaknya dari saya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan memang ya masih sederhana sekali ya. Nah mungkin kembali lagi ke Bapak Ibu untuk olahan data yang berikutnya seperti apa. Mungkin waktunya sudah masih panjang ya, tapi sebenarnya materinya sudah tanda habis. Mungkin saya serahkan kembali ke Mas Farhan ya. Terima kasih.